Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Amalia, NIM 054 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis usaha tani pada komoditas padi di Desa Kaligoro, Kecamatan Kutorejo, Kabupaten Mojokerto. Untuk selanjutnya yaitu topik pembahasannya sendiri. Yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah dan solusi, yang ketiga klasifikasi usaha tani padi, yang keempat faktor usaha tani padi, yang kelima analisis biaya, dan yang terakhir yaitu penutup. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Padi adalah komoditas pertanian utama di Indonesia karena memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Salah satunya petani di Desa Kaligoro, Mojokerto yang memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan hasil penjualan produksi akhir pertanian. Namun, berbagai masalah dalam aspek tunggal usaha tani padi perlu diidentifikasi dan diatasi. Aspek ini meliputi petani, lahan, dan komoditas. Untuk selanjutnya yaitu identifikasi masalah dan solusi. Yang pertama pada petani, yaitu masalahnya kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja pada musim tertentu, seperti pada musim panen ataupun saat musim tanam, karena keterbatasan tenaga kerja yang minimum. Yang kedua yaitu fluktuasi harga yang tidak menentu. Hal tersebut berpengaruh terhadap biaya tenaga kerja yang mungkin tiap tahunnya meningkat. Untuk solusinya sendiri yaitu menerapkan pertanian yang modern untuk bisa mengatasi tenaga kerja yang terbatas sehingga tidak memakan banyak waktu, yang bisa memajukan pertanian semakin modern. Yang kedua yaitu standarisasi harga agar petani tidak rugi karena hal berkaitan dengan biaya tenaga kerja. Oleh karena itu perlu standarisasi untuk bisa memperoleh keuntungan bagi petani. Yang selanjutnya yaitu lahan. Masalahnya sendiri, yang pertama adanya penyemaran tanah akibat dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida berlebihan karena petani di daerah tersebut bergantung pada pupuk kimia dan pestisida untuk mengatasi permasalahan tanaman, tetapi hal tersebut bisa mengakibatkan produktivitas tanaman menurun. Untuk solusinya sendiri yaitu mulai menggunakan bahan pertanian yang alami, karena hal tersebut lebih baik agar tidak ketergantungan terhadap pupuk kimia dan pestisida sehingga tidak menimbulkan permasalahan pada lahan. Untuk selanjutnya yaitu komoditas. Permasalahannya sendiri yaitu adanya gulma yang selalu menjadi penghambat produktivitas tanaman padi. Oleh karena itu produktivitas tanaman padi menjadi kurang maksimal akibat gulma. Untuk solusinya sendiri yaitu dengan menggunakan herbisida sebagai penanganan gulma, tetapi harus sesuai dengan petunjuk karena hal tersebut berpengaruh pada produktivitas tanaman agar menjadi lebih baik. Selanjutnya yaitu klasifikasi usaha tani, yaitu ada 3. Yang pertama bentuk individual farm karena petani yang memiliki lahan yang terbatas dan hasilnya juga terbatas, sehingga hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu pola. Usaha tani ini khusus karena dalam kegiatan pertaniannya hanya menanam satu komoditas saja, karena tipe lahan yang di daerah tersebut termasuk lahan basah, sehingga dalam 1 tahun dapat menanam 3 kali masa tanam, untuk 2 kali masa tanam padi dan 1 kali masa tanam jagung. Yang ketiga yaitu corak atau sifat, yaitu menggunakan subsistem farm karena hasil dari penjualannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan juga untuk balik modal pada masa tanam yang akan datang, sehingga hasil yang diperoleh sangat terbatas. Selanjutnya yaitu faktor-faktor usaha tani padi. Yang pertama faktor alam, di mana faktor ini bisa dilihat dari perubahan iklim, kondisi tanah, dan ketersediaan air, karena hal tersebut mempengaruhi produktivitas tanaman dan hasil produksi akhirnya. Yang kedua faktor modal, di mana modal yang digunakan oleh petani ialah modal sendiri ataupun hasil dari penjualan
yang digunakan untuk modal awal masa tanam berikutnya, sehingga dalam petani daerah tersebut tidak meminjam dalam masa tanam berikutnya. Yang ketiga yaitu faktor tenaga kerja, di mana faktor ini biasanya petani menggunakan tenaga kerja dalam keluarga jika pekerjaannya ringan dan menggunakan tenaga kerja luar keluarga jika pekerjaannya terlalu berat dan memakan banyak waktu. Terus selanjutnya yaitu faktor manajemen yang meliputi perencanaan, di mana perencanaan ini dari biaya usaha tani yang meliputi modal manusia, mesin, material, masa metode, pemasaran, maintenance, dan measurement. Kemudian selanjutnya pengorganisasian, yaitu faktor yang membantu petani dalam mengatur kegiatan usaha tani dengan baik. Selanjutnya pelaksanaan, faktor yang berpengaruh terhadap kemajuan dan efisiensi usaha tani tadi. Selanjutnya pengawasan dan evaluasi, yaitu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas dan kesejahteraan perekonomian. Selanjutnya yaitu tentang analisis biaya, di mana dalam PPT sudah dipaparkan tentang beberapa tabel yang meliputi yang pertama yaitu biaya investasi pada alat pertanian seperti cangkul, sabit, alat penyemprotan, dan juga diesel. Kemudian diidentifikasi tentang nilai sisa dan juga penyusutan. Untuk yang tabel kedua yaitu tabel tentang biaya tetap yang meliputi pajak lahan dan biaya penyusutan dari investasi alat pertanian. Yang ketiga yaitu tabel tentang biaya variabel yang meliputi benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja luar keluarga, dan juga BBM. Kemudian total biaya tetap dijumlah dengan total biaya variabel. Tabel selanjutnya yaitu tentang biaya implisit yang meliputi tenaga kerja dalam keluarga yang sudah ditentukan. Untuk tabel selanjutnya yaitu biaya eksplisit, di mana meliputi benih, pupuk, obat-obatan, tenaga kerja luar keluarga, BBM, penyusutan alat, dan juga pajak lahan. Masing-masing total biaya implisit dijumlah dengan total biaya eksplisit. Terus selanjutnya untuk mengetahui total penerimaan diperoleh dari jumlah produksi dikali harga jual yang sudah ditentukan. Untuk selanjutnya yaitu tabel pendapatan diperoleh dari hasil penerimaan dikurangi dengan biaya eksplisit seperti pada tabel di PPT, yaitu dengan jumlah penerimaan Rp7.500.000 dikurangi total biaya eksplisit yaitu sebesar Rp4.481.500, sehingga didapat dengan hasil yaitu Rp3.318.500.000. Untuk keuntungannya sendiri didapat dari perhitungan biaya penerimaan dikurangi dengan biaya total, yaitu untuk biaya penerimaan sendiri sebesar Rp7.500.000 dikurangi dengan biaya total sebesar Rp4.766.500, sehingga didapat dengan hasil Rp2.733.500. Dapat disimpulkan bahwa pada usaha tani padi di desa Kaligoro, Purworejo, Mojokerto memiliki keuntungan yang cukup buat kebutuhan petani. Dilihat dari analisis biaya yang sudah baik dari hasil produksi yang baik, didukung dengan kondisi lingkungan yang baik, karena rata-rata kondisi lahan di daerah tersebut adalah lahan basah, sehingga cocok untuk komoditas padi. Tetapi ada permasalahan yang petani hadapi jika fluktuasi harga yang tidak stabil. Hal tersebut berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan dalam hal ini perlu standarisasi agar petani tidak mengalami kerugian.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.